Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, saya Mamluatur Rahimah Naila. Saya Ratneka Maulidia. Saya Nurlailia. Saya Pipi Indianti. Saya Siti Nurkhairah. Kami akan mempraktikkan tata cara merawat jenazah. Syarat yang memandikan jenazah adalah hanya boleh keluarga dekat saja yang benar-benar mengenal jenazah ini. Syarat untuk memandikan jenazah juga harus sudah wudhu terlebih dahulu dan memakai sarung tangan. Step pertama memandikan jenazah, bersihkan gigi jenazah dengan menggunakan cotton. Lalu kemudian buang, ganti lagi dengan yang baru untuk membersihkan hidung. Lalu ganti lagi untuk membersihkan telinga jenazah. Lalu buang. Bersihkan sela-sela tangan jenazah menggunakan sabun. Jangan sampai memperlihatkan auratnya. Bersihkan pada sela-sela kaki jenazah juga. Tangan kiri menekan perut jenazah berkali-kali untuk mengeluarkan kotoran-kotoran. Bersihkan kemaluan jenazah menggunakan kapas, jangan sampai memperlihatkan auratnya. Basuh tubuh jenazah menggunakan air bersih agar sisa-sisa sabun tidak menempel pada tubuh jenazah. Dimulai dari bagian kanan. Setelah membersihkan jenazah, wudukan jenazah dengan niat Nawaitul wudu al-masnuna lihadihil mayyitati lillahi ta'ala.
setelah mewudukan jenazah. Allahumma ja'alni wa iyyaha minat tawabina wa minal mutatahhirin. Doa untuk memandikan jenazah. Nawaitu ghusla an hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Amin. Setelah membacakan niat memandikan jenazah, pakaikan sampo kepada kepala jenazah sembari diangkat kepalanya secara perlahan. Sisir dengan perlahan kepala jenazah menggunakan tangan. Mandikan jenazah menggunakan air mawar atau air bunga dari kanan ke kiri 3 kali secara perlahan-lahan. Pakaikan sabun ke tubuh jenazah. Bagian depan, miringkan jenazah agar tubuh belakangnya juga tersabuni. Tangannya ketok. Lupa basuh tubuh jenazah menggunakan air bersih dari kanan sampai kiri. Bilas tubuh jenazah menggunakan air kapur barus. Lakukan semua step dari bagian kanan sampai ke kiri. Bilas tubuh jenazah menggunakan air bersih. Setelah itu, jenazah diwudukan lagi dengan niat nawaitul wudu al masnuna li hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Amin.
Ingat setelah wudhu. Allahumma ja'alni wa iyyaha minat tawwabina wa minal mutatahhirin. Amin. Jangan lupa keringkan jenazah menggunakan handuk. Keringkan secara perlahan-lahan agar jenazah tidak kesakitan. Ganti kain jarik yang basah menggunakan kain jarik yang baru, bersih dan kering. Angkat dan pindahkan jenazah ke tempat untuk mengkafani jenazah. Potong 2 helai kain kafan seukuran tubuh jenazah dan potong kerudung jenazah dengan ukuran kepala sampai bahu. Potong kain kafan untuk baju kurung atau gamis sepanjang bahu sampai mata kaki. Potong bagian tengah baju kurung jenazah berbentuk lingkaran untuk memasukkan kepala jenazah. Potong kain kafan bagian rok dari pusar sampai mata kaki jenazah. Jangan lupa memotong untuk tali jenazah sebanyak 5 helai yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulillah nawaitu takfina hazihi mayyiti fardul kifayati lillahi ta'ala. Tata cara mengkafani jenazah perempuan. Yang pertama, tata 5 ikatan atau tali paling bawah. Tata 2 helai kain kafan yang sudah dipotong, kemudian sejajarkan sebelah kiri dan kanan seperti yang ada pada video. Timpa bagian atas kain kafan yang sudah ditata dengan baju kurung yang sudah dipotong. Lalu timpa lagi dengan rok untuk jenazah. Bagian atas ditata kain kafan untuk kerudung untuk dipakaikan kepada jenazah. Setelah kain kafan ditata rapi dan sudah berurutan, beri atau taburkan wewangian seperti serbuk kapur barus ataupun minyak serimpi. Kemudian letakkan mayit yang sudah dimandikan di atas kain kafan yang sudah ditata.
Setelah itu, pakaikan kapas pada kedua lubang hidung jenazah, kemudian kedua telinga jenazah, dan mulut jenazah. Setelah itu, pakaikan juga kapas pada kedua kemaluan jenazah. Kemudian, pakaikan jenazah dengan kerudung yang sudah ditata tadi seperti yang ada di video. Pakaikan baju kurung dengan sedikit mengangkat kepala jenazah. Pakaikan sampai baju kurung terpakai di tubuh jenazah. Setelah itu, pakaikan rok pada tubuh jenazah, tetapi jangan sampai memperlihatkan aurat jenazah. Lalu, tutup jenazah menggunakan lapisan paling bawah kain kafan dari kiri ke kanan. Kemudian ikat jenazah dari mulai kepala, leher, tangan, dengkul, dan kaki. Kemudian jenazah pun siap untuk disalatkan. هذه الميتة أربع تكبيرات مستقبل القبلة فرض كفاية لله تعالى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ufir laha warhamha wa'fu anha wa'afiha wa akrim nujulaha wa wasi madkhalaha wa wasilha bil ma'i wa thalji wal barad wa nakkihi minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danasi wa abdilha daron ghairam min darihi wa ahlan ghairam min ahlihi wa zawjan ghairam min zawjihi wa adkhilhal jannata wa min adabil qabri wa fitnatihi wa min adabin nar. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir laha wal muslimin. Assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamu alaikum warahmatullahi. Kemudian rangkai atau meronce bunga untuk dipakaikan di atas keranda jenazah.
rangkai hingga menjadi seperti ini. Tata cara menguburkan jenazah adalah: yang pertama, memperdalam galian lubang kubur agar tidak tercium bau jenazah dan tidak dapat dimakan oleh burung atau binatang pemakan bangkai. 2. Cara menaruh jenazah di kubur ada yang ditaruh di tepi lubang sebelah kiblat, kemudian di atasnya ditaruh papan kayu atau yang semacamnya dengan posisi agak condong agar tidak langsung tertimpa tanah. Namun, bisa juga dengan cara lain dengan prinsip yang hampir sama, misalnya dengan menggali di tengah-tengah dasar lubang kubur. Kemudian, jenazah ditaruh di dalam lubang, lalu di atasnya ditaruh semacam bata atau papan dari semen dalam posisi mendatar untuk penahan tanah timbunan. Cara ini dilakukan bila tanahnya gembur. Cara lain adalah dengan menaruh jenazah dalam peti dan menanam peti itu di dalam kubur. Ketiga, cara memasukkan jenazah ke kubur yang terbaik adalah dengan mendahulukan memasukkan kepala jenazah dari arah kaki kubur. Yang keempat, jenazah diletakkan miring ke kanan menghadap ke arah kiblat dengan menyandarkan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur supaya tidak terlentang kembali. Para ulama menganjurkan supaya ditaruh di tanah di bawah pipi jenazah sebelah kanan setelah dibukakan kain kafannya dari pipi itu dan ditempelkan langsung ke tanah. Simpul tali yang mengikat kain kafan supaya dilepas. Keenam, waktu memasukkan jenazah ke liang kubur dan meletakkannya dianjurkan membaca doa seperti ini: Bismillahirrahmanirrahim Rasulillah, artinya dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Yang ketujuh, untuk jenazah perempuan dianjurkan membentangkan kain di atas kuburnya pada waktu dimasukkan ke liang kubur, sedang untuk mayat laki-laki tidak dianjurkan. 8. Orang yang turun ke lubang kubur mayat perempuan untuk mengurusnya sebaiknya orang-orang yang semalamnya tidak menyetubuhi istri mereka. 9. Setelah jenazah sudah diletakkan di liang kubur, sebelum diuruk dengan tanah, jenazah tersebut diazani terlebih dahulu. Seseorang akan mengazani jenazah pada telinga kanan, kemudian membacakan iqamah pada telinga kiri. Azan dan iqamah yang dibaca tak perlu dibaca dengan keras, dan bacaannya pun tak beda dengan azan yang digunakan sebagai tanda masuknya waktu sholat. Setelah itu, jenazah dihadapkan ke arah kiblat. 10. Kemudian itu, maka rongga liang lahat tersebut ditutup dengan papan, kayu atau bambu dari atasnya agak menyamping. 11. Setelah itu, keluarga terdekat memulai menimbun kubur dengan memasukkan 3 genggaman tanah yang dilanjutkan penimbunan sampai selesai. Yang ke-12, hendaklah meninggalkan makam kira-kira sejengkal sebagai tanda agar tidak dilanggar kehormatannya. Yang ke-13, kemudian ditaburi dengan bunga sebagai tanda sebuah makam dan diperciki air yang harum dan wangi. Yang ke-14, setelah selesai penguburan diakhiri dengan doa yang isinya antara lain memohon ampunan rahmat, keselamatan dan keteguhan dalam menjawab beberapa pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir.